Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Lina Rista Widya dengan NPM D1E023016 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu. Nah, dalam video ini aku akan jelasin mengenai salah satu contoh dari teori komunikasi kontemporer, yaitu teori uses and gratifications. Tonton videonya sampai habis ya. Bayangkan kamu baru pulang dari kampus setelah seharian penuh mengikuti kelas yang padat. Sampainya di rumah, kamu langsung mengambil ponsel dan mulai scroll media sosial atau menonton video di YouTube. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa sih kamu melakukan aktivitas itu? Nah, teori uses and gratifications bakal menjawab pertanyaan ini teman-teman. Teori ini menjelaskan bahwa sebagai pengguna media, kita nggak pasif, justru kita aktif memilih media yang sesuai dengan kebutuhan kita. Setiap orang pasti punya alasan yang berbeda-beda dalam menggunakan media, dan kita akan memilih media yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Kalau kalian mau tahu jawaban selengkapnya, ayo ikut aku untuk membahas teori ini lebih lanjut. Tonton sampai habis ya! Lalu, apa sebenarnya teori uses and gratifications ini? Kalau kita lihat ke belakang, dalam teori-teori efek media masa terdahulu seperti hypodermic needle theory, media dianggap memiliki kekuatan besar dalam menyuntikkan ideologi tertentu kepada audiensnya. Tapi, teori uses and gratifications ini muncul sebagai kritik terhadap pandangan tersebut. Sebagai teori kontemporer, uses and gratifications memandang audiens sebagai pihak yang memiliki kekuatan lebih. Ini adalah pandangan baru yang berbeda dari teori-teori klasik yang menganggap audiens sebagai penerima pasif. Dalam teori kontemporer seperti uses and gratifications, audiens dianggap seolah orang yang lebih proaktif dan memiliki kebebasan penuh dalam memilih media yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh 3 ilmuwan, yaitu Elu Hurkacz, J.G. Blumler, dan Michel Gurevich. Mereka melihat bahwa audiens memiliki kebutuhan psikologis dan sosial yang membuat mereka aktif memilih media yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi, saat media menyampaikan pesan-pesan tertentu, audiens gak otomatis percaya atau terpengaruh. Justru, audiens adalah pengguna yang cerdas dan aktif memilih media yang mereka percayai dan mereka konsumsi. Media juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Audiens punya kontrol penuh atas apa yang mereka pilih. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih bahwa teori ini mempunyai 5 asumsi dasar menurut Richard dan Lynn H. Turner dalam buku Introducing Communication Theory, Analysis and Applications. Nah yang pertama, audiens adalah pihak yang aktif. Artinya, mereka nggak cuma duduk diam menerima informasi, tapi juga terlibat secara aktif dalam memilih media yang mereka inginkan. Misalnya nih, kamu bisa bebas memilih mau nonton channel apa, seperti SCTV, Net TV, RCTI, atau Trans TV. Itu semua tergantung dari apa yang kamu mau dan apa yang kamu butuhkan pada saat itu. Kedua, setiap orang punya kebutuhan dan tujuan yang berbeda saat memilih media. Misalnya nih, kamu lagi pengen update berita luar, pasti kamu akan buka portal berita internasional. Atau misalnya kalau kamu lagi capek dan butuh hiburan, kamu mungkin bakal nonton drama Korea atau drama luar negeri atau Netflix atau dengerin musik. Yang ketiga, media digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu. Ada berbagai kebutuhan yang bisa dipenuhi lewat media. Misalnya, kamu bisa menambah wawasan dengan menonton Nat Geo, membagikan emosi dengan menonton drama sedih, membangun citra diri dengan Instagram atau yang sering dikenal personal branding, atau kamu juga bisa berkomunikasi dengan teman-teman ataupun keluarga lewat WhatsApp. Nah yang keempat, media berkompetisi dengan bentuk komunikasi lainnya. Ada banyak sekali media yang bisa kamu pilih, mulai dari TV, radio, internet, hingga media sosial. Nah, media yang paling mampu memenuhi kebutuhan kamu yang biasanya akan kamu sering gunakan dibanding dengan media-media lainnya. Yang terakhir atau yang kelima, hanya audiens yang bisa menentukan mana media yang mereka gunakan. Artinya, audiens ini punya otoritas penuh untuk memilih media dan bagaimana mereka menafsirkan pesan yang diterima dari media tersebut. Persepsi dan pemahaman setiap orang terhadap media bisa jadi berbeda-beda, dan itulah yang menentukan bagaimana mereka menginterpretasikan pesan. Nah, itu tadi asumsi dasar dari
teori uses and gratifications. Nah, selanjutnya di sini aku akan bahas mengenai contoh dari teori uses and gratifications. Misalnya nih, saat kamu buka Instagram sambil nunggu teman, mungkin kamu cari-cari temannya update ataupun bahkan updatean dari idol favorit kamu. Ini artinya kamu menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan interaksi sosial, walaupun secara tidak langsung. Atau mungkin misalnya nih, kamu lagi bosen dan butuh hiburan. Disinilah kamu biasanya scroll FYP TikTok atau scrolling meme atau video pendek yang bisa membuat kamu tertawa. Nah, ini artinya media digunakan untuk memuaskan kebutuhan hiburanmu. Dan misalnya ketika kamu lagi nengok story temen nih tentang review makanan di cafe yang hits atau review minuman, nah kamu dapat informasi baru yang mungkin berguna untuk rencana makan siang berikutnya. Ini menunjukkan bagaimana media digunakan untuk kebutuhan informasi. Nah teman-teman, jadi intinya teori ini menunjukkan bahwa kita bukanlah penerima pasif dari media. Kita aktif memilih media yang sesuai dengan kebutuhan kita, baik itu informasi, hiburan, atau interaksi sosial. Audiens itu aktif dan selektif sehingga mereka bisa mendapatkan kepuasan dari media yang mereka pilih dan gunakan. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai salah satu teori komunikasi kontemporer nih teman-teman, yaitu teori uses and gratifications. Semoga kalian semua bisa mengambil manfaat dari penjelasan yang saya jelasin tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.